Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih, opung, emak, engkong, mbah, ya papu, juga bapak tua, bapak udah, bapak inang udah, inang tua, terus amang boru, nang boru, tulang, nan tulang, lai itu, abang, akang, oh semuanya juga adik-adikku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan pagi ini saya mau membawakan firman Allah di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji nama Tuhan. Firman Allah katakan bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil, yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Tema kita hari ini adalah dipilih sesuai rencana Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, kata firman Allah bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Dan itu sebabnya yang mengapa kita dipilih oleh Tuhan, supaya kita disucikan oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama itu supaya kita disucikan oleh Roh Kudus. Dengan disucikan oleh Roh Kudus, agar apa? Agar serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus berbuat kasih, kita juga berbuat kasih. Kalau dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan, itu adalah perintah. Dan kalau orang-orang yang tidak memiliki watak Kristus, maka ya, kamu berbuat baik, aku sangat baik kepadamu. Tapi kalau engkau berbuat jahat, aku akan lebih jahat kepadamu. Ya, jadi itu kata-kata dunia. Tapi Yesus katakan, kasihi musuhmu, doakan dan berkati. Kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, dia beri dia minum. Kalau dia nggak ada pakaiannya, beri dia pakaian. Haleluya. Jadi Tuhan itu menguduskan kita oleh Roh Kudusnya supaya watak kita sama dengan Dia. Lalu yang kemudian agar kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus, damai, sukacita, ya kebaikan, kemurahan, kesetiaan, karena banyak orang-orang tidak setia lagi saat-saat ini. Ya, di rumah dia baik-baik dengan istrinya, tetapi di luar sana dia selingkuh. Hanya pura-pura, hanya pretend, hanya perbuatan-perbuatan munafik yang dilakukan. Jadi kita tidak bisa, kita diajar untuk setia. Itu sebabnya bagian ke-9 dari buah roh itu ialah dikasihnya kita self control, pengendalian diri. Jadi ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Itu karena Tuhan sayang kepada kita. Lalu agar kita serupa dengan Kristus, ya. Jadi agar kita kalau disucikan dengan Roh Suci itu, kita serupa dengan Dia, berwatak Kristus. Lalu yang kedua dikatakan supaya apa? Supaya disucikan oleh darah Yesus. Jadi coba saya baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa, ya. Jadi kalau kita
ada di dalam penyucian darah Yesus dikatakan firman Allah tadi kita menjadi terang, ya. Maka kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ada terang, ada persekutuan. Jadi terang yang dari Tuhan itu bukan terang abal-abal. Terang dari Tuhan itu adalah terang ilahi yang memiliki sifat ilahi. Jadi kalau kita memiliki sifat ilahi, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan umat Tuhan juga. Jadi dalam hal ini bahwa darah Yesus menyucikan kita, kalau kita mengusir setan itu ya dalam nama Yesus. Kemudian dia ada kadang-kala dia bisa berpura-pura. Jadi kalau Anda katakan, dan bagi orang yang kerasukan setan itu kadang-kala dia berpura-pura pintar, berpura-pura, pretend dia. Jadi kita harus tes dengan ini, darah Yesus, sebutkan darah Yesus. Dia nggak mampu untuk menyebutkan darah Yesus itu, ya. Nggak, dia akan seot mulutnya, akan peot, akan bermacam-macam, matanya melotot dan lain sebagainya. Karena ketika kita menyebutkan darah yang kudus itu, darah Yesus itu, maka dia akan keluar dari orang tersebut. Makanya kalau Anda sudah menguji orang, dia bisa menyebutkan darah Yesus dengan sungguh, maka dia akan, orang itu sudah terbebas dari kerasukan setan itu. Tapi kalau dia masih berputar, matanya masih melotot dan masih ngeram, itu. Jadi, dan itulah sebabnya kenapa kita disucikan oleh darahnya, supaya Kristus saja yang berkuasa atas kita sampai ke dalam batin kita yang paling dalam. Jadi ke dalam batin yang paling dalam inilah di mana Allah itu bertahta, di mana Tuhan itu bertahta, di mana kita mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Dan bisa saja audible kita dengar kehendak Tuhan, tetapi itu hanya sebagian bagi orang-orang yang Tuhan mau lawati, Tuhan mau nyatakan. Ya, jadi yang mau saya katakan adalah supaya kita hidup menurut dari kehendak Allah. Jadi yang ketiga, dipilih sesuai rencana Allah. Kita juga disucikan oleh firman Allah, ya. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi kita ini bersih bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita, amal soleh kita. Amal soleh kita itu sebagai lara di hadapan Tuhan. Tapi kita disucikan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus, oleh firman Allah. Sehingga apapun yang akan kita perbuat adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tadi pagi anak saya membawa renungan firman Allah mengenai Nuh, bagaimana Nuh hidup menyenangkan hati Allah. Jadi hidup perlu menyenangkan hati Allah, Nuh itu taat dan menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita hidup taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Allah, bagaimanapun situasi kondisi pada waktu itu, Tuhan tetap membela Nuh dan keluarganya. Karena mereka semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan itulah selama bencana itu berada yang dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka memang menyenangkan hati Allah. Jadi jangan berharap kita mau dipelihara, kita nggak mau taat, nggak mau menyenangkan hati Allah di dalam masa pandemi yang luar biasa ini. Ya kita harus belajar taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa melihat perkara-perkara besar di balik semua peristiwa COVID-19 ini, 19 ini. Jadi ketika kita meyakini bahwa Tuhan yang hidup, yang memelihara, melindungi kita, maka kita akan mendapatkan senantiasa kebaikan-kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Nah, tujuan dari Allah menyucikan kita adalah supaya kita hidup taat, ya, hidup taat. Jadi kalau kita disucikan oleh Allah tapi nggak mau taat, disucikan oleh firman Allah tidak mau taat, disucikan oleh darah yang tidak mau taat, itu kita bukan dipilih oleh Tuhan, tapi itu menjadi orang-orang tersingkir. Makanya tema kita dipilih
sesuai rencana Allah. Karena orang-orang yang dipilih itu telah dikuduskannya dengan Roh Kudus, dengan darahnya, dengan firman-Nya. Firman itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita telah dikuduskan bukan tanpa sebab, karena Dia ingin kita melakukan kehendaknya dalam ketaatan. Supaya apa? Supaya rahmat Allah terus-menerus datang kepada kita. Supaya kemurahan Allah terus datang kepada kita. Supaya pembelaan Allah datang kepada kita. Nanti akan saya lanjutkan ayat selanjutnya sore nanti. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah mau menyatakan seluruh kebaikannya. Saya tadi sudah katakan bagaimana Nuh yang hidup menyenangkan hati Allah, lalu kemudian taat kepada Allah. Semua orang mati pada zamannya, hanya dia dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka taat kepada Tuhan. Jadi tidak perlu takut ada bencana, tidak perlu takut ada COVID ini. Ya, bukan berarti kita sok-sokan, tidak. Tapi saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan kalau kita dipilih sesuai dengan rencana Allah, ada maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Taatlah kepada Dia dan terimalah rahmat Tuhan agar hidupmu senantiasa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah? Untuk menyeleksinya sangat mudah. Taatkah kita kepada Tuhan dan memperoleh rahmatkah kita dalam hidup ini? Hanya kita yang bisa menjawab. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih firman, berkati firman-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya, dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, ditolong pemerintah kami, dikasihi pemerintah kami, diberikan hikmat bagi presiden dan wakil presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, para menteri, juga para pejabat, juga para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua aparatur negara kami diberkati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, diberkati semua umat-Mu, gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tetap menyerahkan orang-orang kudus, orang-orang percaya dimanapun ada. Gereja Pantai Kosta juga diberkati oleh Tuhan. Dan kalau engkau sakit, angkat tanganmu di tempat yang sakit, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang COVID juga, tumpangkan tangan, taruh tanganmu di atas kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi mereka-mereka yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dan nyatakan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Nyatakan pertolongan Allah dalam kehidupan mereka. Dan saat ini engkau melihat tangan-tangan yang sudah ditaruh di atas kepala mereka di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau ulurkan tanganmu kepada mereka Tuhan yang sedang sakit saat ini Tuhan Bapa di surga, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mereka yang COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau ulurkan tanganmu dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Engkau telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Engkau telah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Pertolongan Allah sudah datang kepada mereka. Kebaikan Allah sudah datang kepada mereka Bapa di surga. Jangan ada lagi jeritan tangisan dari keluarga oleh karena yang sakit COVID meninggal dunia. Jangan lagi Tuhan, tarik roh maut itu Tuhan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan belas kasihan Allah turun atas mereka. Kemurahan Allah turun atas mereka.
Bapa, tolong mereka Tuhan, bebaskan mereka dari segala penderitaan mereka dan sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan bagi Engkau yang sakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan juga Tuhan tanganmu menjamah orang-orang yang sakit di rumah sakit, di ICU, di tempat-tempat pembaringan mereka. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah mengulurkan tanganmu menjamah mereka dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilurmu, Engkau yang sakit, sembuhlah, sembuhlah. Oleh bilur-bilur dari Yesus Kristus, sembuhlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pembebasan-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau menyatakan kekuatan, menyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kesembuhan-Mu telah datang kepada mereka, kebaikan-Mu sudah datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau melakukan sesuatu yang baik bagi mereka. Engkau sudah melakukan sesuatu yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi perawat Tuhan Yesus, bagi orang-orang, para dokter, para relawan, mereka-mereka yang bertugas. Tuhan, mari Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan. Karena mereka juga kadangkala ada yang menjadi korban. Sudah banyak orang yang menjadi korban Bapa di surga. Dan Tuhan, kami berdoa kepadamu, mereka-mereka yang sudah berkorban untuk tenaga kemanusiaan ini, Tuhan Bapa di surga, jangan lagi ada Engkau ambil Tuhan. Oleh karena COVID ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kemurahan-Mu. Jangan lagi ada tangisan dari keluarga mereka Tuhan. Jangan lagi ada perpisahan. Roh maut itu tarik Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu bagi hidup mereka. Hanya terima kasih kami yang bisa kami naikkan kepadamu, sembah sujud kami kepadamu Tuhan Bapa di surga. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan dalam hidup ini. Berbelas kasihan Engkau Tuhan, menjamah mereka-mereka yang sakit. Menjawab mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya pada kebaikan-Mu, hamba percaya pada kemurahan hati-Mu bagi mereka Tuhan. Hamba percaya kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, dari hati yang paling dalam. Cerita hatiku kepadamu untuk mereka yang menderita Tuhan, agar Engkau berbelas kasihan menjamah, karena Ku tahu Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan, penuh rahmat dan kasih sayang. Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih kami, terima kasih. Kami hanya mau taat kepada perintah-Mu, sebagaimana untuk berdoa bagi orang-orang sakit, mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bagi Engkau yang sedang mengalami persoalan. Angkat tangan-Mu di hadapan Allah. Oh Tuhan, lihat juga mereka yang mengangkat tangan karena peliknya persoalan mereka Tuhan. Datang kepada mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Jangan ada yang mengakhiri hidup mereka Tuhan. Jangan ada yang mengakhiri orang lain oleh karena penderitaan yang mereka alami. Mereka melakukan jalan pintas.
Itu sebabnya Engkau perlu hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, menguatkan mereka, menopang mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mereka memuliakan Allah. Mereka bisa melihat melalui peristiwa ini bahwa Tuhan bermaksud meneguhkan mereka, menguatkan mereka, melawati mereka, melakukan mujizat. Karena selalu ada mujizat bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Selalu ada mujizat dalam nama Yesus, pertolongan. Itu sebabnya Bapa, hamba yakin Engkau sudah menolong mereka, menyelesaikan masalah mereka, persoalan apapun yang mereka derita Tuhan. Engkau telah hadir untuk menguatkan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Pakai hidup mereka untuk menjadi terang Tuhan. Pakai Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga agar Engkau menyatakan kasih-Mu bagi Engkau yang mau melalui transformasi Tuhan. Taruh tangan-Mu di dada Tuhan Bapa di surga. Mari Engkau menolong mereka yang menaruh tangan mereka di dada yang saat ini untuk mengalami transformasi Tuhan. Tuhan, putuskan, lepaskan mereka dari segala terikatan akan dosa mereka di dalam nama Yesus. Datanglah kepada mereka Tuhan. Kalau Engkau mampu mengubahkan Saulus menjadi Paulus, Tuhan, ubahkan mereka, pakai mereka Tuhan. Pakai mereka sehingga mereka tidak menjadi aib, tetapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang, sebab perbuatan-perbuatan besar yang Kau lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mau membela mereka, Engkau mau menolong mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau Anda mengalami penderitaan. Tuhan yang akan menguatkan Engkau. Tuhan, lawati mereka juga yang susah. Tuhan, cukupkan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur, hamba berterima kasih kepadamu. Hamba menaruhkan iman percaya hambamu kepadamu. Seluruh harapanku kepadamu ku letakkan kepadamu Tuhan. Untuk mereka-mereka yang butuh Tuhan, Tuhan tolonglah mereka. Bagi Anda yang mau mengalami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, izinkan saya berdoa bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, ikuti saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Aku mengakui aku orang berdosa. Sucikanlah Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Saat ini saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, saat ini saya yakin dan percaya Kau sudah memberikan hidup kekal, dan saya bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat Anda beribadah. Saya mengatakan kepada kita semuanya supaya kita tetap menerima Yesus dan iman kita tetap dipelihara. Rajinlah mengikuti ibadah streaming yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya, atau saya tampil 2 kali sehari, pagi sore, ya kadang-kala agak tengah hari karena sesuatu hal. Dan juga saya mau katakan kepada kita supaya kita tetap memperketat prokes kesehatan kita, karena kita lihat bagaimana pemerintah berupaya untuk
untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Mari kita taati 5M ya. Mari kita perketat prokes 5M ini, yaitu memakai masker bila perlu 2 double ya. Lalu kemudian juga mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang keenam yang saya katakan, berdoalah supaya Tuhan tetap pelihara dan lindungi dan jagai kita semuanya. Dan kemudian saya mau katakan, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang di sekitarmu, sayangi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa kalau Anda beraktivitas pada saat pagi hari ini, Tuhan ingat engkau bersama dengan Tuhan, baik dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu. Mari kita cerminkan kita adalah orang-orang yang taat di dalam Tuhan. Dan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Nusantara. Dan ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.